Oke saudara, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik Boss in School. Sedikit mereview tentang part sebelumnya, menceritakan tentang Paman Seth sedang menghadapi Moon Lee dikarenakan Moon Lee menghajar habis-habisan ketua Shanshan cabang Jeju yang bernama Jo. Lalu tiba-tiba Chun yang merupakan anak buah Moon Lee datang untuk menghentikan pertarungan keduanya. Jadi, bagaimanakah kisah seru selanjutnya? Lanjut, gaskan Jo, saudara! Di hari berikutnya, di kediaman Seth, nampak Seth yang sedang tertidur pulas. Tiba-tiba, handphonenya berbunyi. Kring-kring, kring-kring. Halo. Seth mengangkat handphonenya sambil mengantuk berat. Dari balik telepon, seseorang bertanya, Seth, Sabtu ini apakah kau punya kegiatan? Suara itu begitu lembutnya di telinga. Sophie, tanya Seth dengan heran dan sedikit dak-dikduk. Yap, apakah kau ingin bertemu? Mungkin nonton film bersama? Lanjut Sophie. Seketika Seth langsung duduk. Nampak belakangnya begitu kekar dan dipenuhi bekas luka. Sambil gugup, Seth menjawab, tentu. Haruskah aku datang sekarang? Tidak. Sekarang masih terlalu cepat. Mungkin nanti sore, jawab Sophie. Dengan perasaan malu dan sembari senyum tipis, Seth berkata, Oke, pasti. Di sini kita dapat sedikit merasa bahwa Seth mulai menaruh perasaan terhadap Sophie. Dia begitu antusias ketika tahu jika Sophie yang sedang menghubunginya. Bulir-bulir cinta sedang ditabur di hati Seth. Sementara itu, di jalan yang terlihat jauh dari perkotaan, Ibu Seth dan Akira duduk berdampingan dalam sebuah bus berwarna kuning. Keduanya sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang bahkan harus melewati jalan tak beraspal. Setelah sampai di tempat tujuan, Ibu Seth langsung keluar dari bis meninggalkan Akira yang sedang kesusahan membawa koper barang-barang mereka. Apa yang kau lakukan? Cepat! Bentak Ibu Seth kepada Akira. Kemudian Ibu Seth terus melangkah tanpa mempedulikan kesusahan yang sedang dialami Akira. Di sini terlihat Akira yang begitu kesusahan dan sangat kelelahan. Bahkan saya saudara, kasihan melihat Akira. Nah, semakin jauh perjalanan keduanya, terlihat jika jalan yang mereka lalui adalah jalan dengan medan yang mendaki dan semakin masuk ke dalam hutan. Dan tiba-tiba dari dahan sebuah pohon muncul seekor ular yang tepat berada di kepala Akira. Tiba-tiba Akira pun langsung berteriak dengan kencang. Ah! Dan lucunya, ular pun juga berteriak. Mendengar Akira yang berteriak, Ibu Seth pun langsung merasa kesal. Ah, cepatlah. Itu hanya ular yang memang penjaga di sini. Tidak perlu takut. Dengar hal itu, Akira pun langsung berlari mengejar Ibu Seth. Ibu Seth seperti tidak merasa capek sama sekali. Sedangkan Akira terlihat begitu kelelahan. Kalau orang di sini bilang, oh semua mati nih anaknya orang ini. Nah, lanjut. Keduanya terus berjalan masuk ke dalam hutan. Dan beberapa saat berlalu, keduanya sampai di sebuah tempat yang terdiri dari dua buah bangunan. Terlihat tempat itu begitu sepi. Tidak ada seorang pun yang mereka lihat di sana. Tempat itu begitu asri dan dikelilingi banyak pohon dan tumbuhan hijau yang begitu sejuk dipandang. Keduanya mendekat ke bangunan itu dan pelan-pelan Ibu Seth membuka pintu. Terlihat seorang kakek yang seperti tidak menyangka kedatangan keduanya. Tapi meskipun tanpa berbalik badan untuk melihat siapa yang datang, kakek itu langsung mengetahui jika itu adalah Ibu Seth. Master, kata Ibu Seth. Jawab sang master, apa yang membawamu hingga jauh datang kemari? Dari balik pintu Akira berkata, siapa kakek itu? Lalu tiba-tiba muncul seorang anak yang ikut mengintip di sebelahnya. Akira pun langsung terkejut karena anak itu. Lalu Ibu Seth berbalik melihat anak itu dan berkata, kau sudah besar, saudara kecil. Hah? Anak itu keheranan. Lalu Ibu Seth langsung memanggil Akira yang membuatnya langsung dengan tegang menjawab, ya. Tunggu di sini dan jangan lakukan apapun, perintah Ibu Seth. Dan dengan sedikit ketakutan, Akira menjawab, ya, baiklah. Kembali ke Seth dan Sophie. Terlihat keduanya bertemu di depan sebuah bioskop. Hai,
sapa Seth ke Sophie yang sedari tadi menunggunya. Dengan malu-malu, Sophie menjawab, "Hai, Seth. Apa aku membuatmu menunggu?" tanya Seth. Tidak. Apa tidurmu nyenyak?" tanya Sophie. Keduanya nampak begitu malu-malu dengan pertemuan yang mereka berdua sendiri rencanakan. Keduanya pun menuju ke tempat pembelian tiket. Sophie bertanya kepada Seth, "Apa yang harus kita nonton?" "Apa yang ingin kau lihat?" jawab Seth dengan canggung kepada Sophie. Untuk mencari referensi tontonan, keduanya berjalan-jalan dan mencoba melihat-lihat poster film yang akan ditayangkan. Lalu tiba-tiba mereka mengambil poster film yang mereka ingin tonton. Seth mengambil poster film berjudul Witch, sedangkan Sophie mengambil poster film berjudul Kucing. Saat mereka mencoba untuk memberikan film yang mereka ingin tonton, mereka menyadari bahwa keduanya memilih film yang berbeda. Dengan cepat, Sophie berkata kepada Seth, "Kita sudah menonton yang seperti itu kemarin. Ayo, kita lihat yang ini. Aku suka kucing." Seth pun hanya bisa menjawab, "Oke, baiklah." Keduanya pun membeli tiket dan menunggu pemutaran film. Tiba-tiba datang seseorang memanggil, "Sophie!" Mendengar hal itu, Sophie terkaget dan berkata, "Ayah?" Ayah Sophie terlihat begitu gagah dan tampan, serta wajah yang begitu cool. Lalu dengan aura yang sama-sama dingin, ayah Sophie dan Seth saling bertatapan tajam. Terasa aura keduanya begitu gelap dan seperti tidak saling menyukai. Memecah keheningan, Sophie bertanya, "Ayah, kenapa kau?" Tidak sempat menyelesaikan pertanyaannya, ayah Sophie langsung memotong. "Bisakah menontonnya nanti saja? Kenapa kita tidak pergi makan?" Sophie hanya bisa menjawab, Oke, baiklah." Mereka bertiga akhirnya pergi ke restoran Sideback Steakhouse. Ayah Sophie memesan makanan yang sama untuk ketiganya. "Jangan cemas dan makanlah apa yang mau kau makan." Kalimat yang terkesan seperti perintah itu hanya bisa Sophie dan Seth ikuti. Dengan gugup Sophie bertanya kepada ayahnya, "Tapi, ayah, kenapa?" Sambil mengiris stik pesanannya, ayah Sophie berkata, "Aku hanya ingin melihat pacar baru putriku." Tatapan ketakutan begitu terlihat di mata Sophie. Dia pun berkata, "Hanya itukah?" Lalu dengan cepat ayah Sophie berkata, "Hanya itu? Dia pacar pertamamu. Apa yang lebih penting dari itu?" Mendengar itu, Sophie tertunduk malu dan Seth hanya bisa diam, tak bisa berkata apa-apa. Suasana di dalam restoran kemudian berubah senyap. Ayah Sophie kemudian melanjutkan makannya. Menyadari bahwa Seth dan Sophie masih dalam keadaan diam dan canggung, ayah Sophie langsung berkata, "Mari makan." Dengan gugup, Seth menjawab, "Iya, baiklah om." Oke, lanjut saudara. Kita kembali lagi ke Akira yang sedang menunggu ibu Seth di luar bangunan yang ada di tengah hutan itu. Terlihat dia begitu bosan dan kelelahan. Dari belakang, si anak yang tadi ikut mengintip bersama Akira tiba-tiba muncul. Dia kemudian hanya berjalan pelan-pelan melewati Akira dan sambil memandanginya. Dia berjalan dari belakang sebelah kanan Akira, kemudian ke depannya dan memutar ke kirinya. Namun terlihat Akira sama sekali tidak menegurnya ataupun menyapanya. Sesudah dia ke balik bangunan, Akira dengan kesal terhadap ibu Seth berkata, "Apa-apaan ini?" Kemudian dia berbalik ke hadapan kirinya, lalu tiba-tiba anak itu berada tepat di hadapannya. Akira langsung terkaget-kaget dibuatnya. Anak itu hanya bisa tertawa dan sedikit tidak enak karena tingkahnya. Akira kemudian bertanya, "Di mana aku?" Di sisi lain diperlihatkan ibu Seth sedang berbincang serius dengan sang master. Sang master berkata kepada ibu Seth, "Gadis di luar itu, dia sudah membunuh banyak orang." Sang master begitu serius dan sedikit kesal. Ibu Seth dengan rendah diri menjawab, "Dia punya kekuatan untuk menyembuhkan juga." Kemudian sang master bertanya, "Benarkah? Aku berharap bisa meninggalkannya dalam perawatanmu." Lanjut ibu Seth. Dengan tatapan tajam dan sedikit rasa curiga, sang master berkata, Kau punya tujuan." Ibu Seth lagi menjawab, "Kupikir kita memiliki hak untuk melindungi kekuatan yang kita punya sejak lahir." Lalu dengan marah sang master membentak, "Hah! Apa itu pantas dikatakan oleh orang yang menyerah menjadi pewaris demi seorang laki-laki?" Ibu Seth hanya bisa terdiam. Dia pun menunduk dan dengan penuh rasa bersalah, perlahan dia berkata,
Maafkan aku. Sang master sambil membelai-belai jenggot panjangnya berkata, apa yang sudah terjadi, biarkan saja terjadi. Kau adalah yang terbaik saat dalam pelatihan. Tidak ada orang yang lebih baik dari dirimu. Jadi, cobalah untuk mengurusnya. Dengan kaget, Ibu Set bertanya, kau ingin mengirim muridmu keluar dari kuil? Sang master dengan kesal menjawab, bagaimana aku bisa menahannya di pegunungan? Mendengar itu, Ibu Set tidak bisa berkata apa-apa. Sang master melanjutkan perkataannya, kau bisa pergi. Aku akan mengawasi gadis itu selama beberapa hari. Kembali, Ibu Set dengan diam dan langsung berdiri serta memberikan salam kepada sang master. Di sini saudara, kita tahu kalau ini merupakan perguruan tempat Ibu Set latihan sampai jago luar biasa kayak begini. Seperti kata pepatah, sejauh apapun kau pergi, rumah akan selalu menjadi tempat terbaikmu untuk kembali. Saudara. Kembali ke restoran Sideback Steakhouse saudara. Kita diperlihatkan suasana yang sangat canggung dan dingin antara ayah Sophie dan Seth yang keduanya duduk berhadapan. Sophie sepertinya sudah diperintahkan oleh ayahnya untuk meninggalkan mereka berdua saja. Ayah Sophie perlahan memutar gelas kopinya. Diikuti Seth yang nampak sudah menghabiskan kopi miliknya. Pertanda bahwa dia sudah siap untuk diajak berbicara tentang sesuatu yang serius. Di tengah keheningan mereka, Seth tiba-tiba membuka percakapan. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Bukankah kau menyuruh Sophie pergi karena itu? Dengan tatapan yang sangat tajam dan wajah nampak begitu geram, ayah Sophie berkata, Seth, apa kau tahu apa yang kulakukan? Mendengar itu Seth seketika heran dan penuh pertanyaan. Belum sempat ingin bertanya, ayah Sophie langsung berkata, ya, apa yang kulakukan tidak begitu penting. Karena siapa kau adalah hal yang jauh lebih penting. Wah saudara, ku kaget. Kaget kan? Kaget pasti kamu orang. Mendengar itu, wajah heran dan tanya Seth berubah menjadi kaget dan penuh kemarahan. Setelah rasa kesal, mengapa bisa sang calon mertua berkata seperti itu? Seth seperti kehabisan kata-kata di tengah rasa kesalnya. Kemudian ayah Sophie melanjutkan perkataannya. Aku dengar kau adalah pemimpin dari grup Shanshan dan bahwa 90% bisnis di Korea bekerja sama dengan perusahaanmu. Lagi-lagi, Seth seperti tidak bisa merespon apa yang ayah Sophie baru saja katakan. Aku tidak akan menghentikanmu bertemu dengan Sophie hanya karena hal itu. Tapi, jika putriku terus bersamamu, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Lanjut ayah Sophie sembari dia mengeluarkan foto dari kantong jasnya dan langsung menyodorkan ke hadapan Seth. Melihat itu Seth langsung begitu kaget dan kembali dipenuhi pertanyaan. Dalam foto itu ternyata Midoki Ryonosuke yang merupakan salah satu dari 3 ketua geng Santo Onikai asal Jepang. Kalau saudara-saudara lupa siapa ini orang, ayo nonton ulang part sebelumnya. Promosi lagi saudara, promosi. Dan di sini Seth belum tahu siapa orang-orang yang ada dalam foto itu. Sambil menyodorkan foto itu, ayah Sophie berkata, ini diambil di bandara Incheon. Terlihat ekspresi Seth begitu kaget, seperti tidak menduga bahwa ayah Sophie tahu sebanyak ini dan dia bisa memiliki informasi sedetail itu. Aku membantumu karena satu alasan, dan ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku melakukan ini. Lanjut ayah Sophie. Mendengar itu, Seth seperti dipenuhi rasa curiga terhadap ayah Sophie. Ayah Sophie perlahan berdiri dan langsung berkata, jika ada kemungkinannya walaupun kecil, Sophie mungkin bisa dalam bahaya. Sembari berjalan meninggalkan Seth, ayah Sophie melanjutkan perkataannya, Shanshan mungkin akan hilang tanpa jejak. Langkah demi langkah ayah Sophie semakin jauh meninggalkan Seth yang hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun. Seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Saat ayah Sophie tidak lagi berada dalam pandangannya, perlahan Seth mengambil foto itu dan mencoba untuk melihatnya.
dengan seksama sambil dipenuhi rasa jengkel dan marah yang begitu nampak di raut wajahnya. Selanjutnya saudara, dari belakang tiba-tiba Sophie datang dan dia pun kaget karena ayahnya sudah tidak ada lagi di tempat itu. Seth, bagaimana dengan ayah? Seth yang kaget dengan kedatangan Sophie langsung saja meremas foto tersebut. Dan dengan akting tingkat Piala Citra yang sudah memenangkan penghargaan dari SCTV untuk aktor terbaik, Seth langsung berbalik sambil tersenyum lebar dan dia menjawab, dia bilang ada sesuatu yang penting. Dan dia pun pergi. Dan secepatnya Seth memasukkan foto yang sudah diremasnya kembali ke dalam kantongnya. Dengan marah, Sophie langsung berteriak. Pertama, dia menyuruhku berkeliling. Dan sekarang dia membuat acara menonton filmku jadi terganggu. Sebenarnya apa maunya? Mendengar itu, Seth mencoba untuk menenangkan Sophie. Dan dia berkata, kenapa kita tidak pergi menonton sekarang? Nah, dengan bahagia, Sophie langsung menjawab, bisakah? Oh, imutnya. Seth pun menjawab, tentu. Dengan penuh kebahagiaan dan buru-buru, Sophie langsung menarik tangan Seth lalu berkata, kalau begitu, ayo cepat. Sophie terlihat begitu bahagia dan seperti sudah melupakan kekesalannya terhadap ayahnya. Seth yang melihat Sophie yang begitu bahagia, akhirnya ikut tersenyum. Tapi, seperti kebanyakan laki-laki di luar sana, apa yang diperlihatkan bukanlah seperti yang sebenarnya dirasakan. Sesudah Sophie berbalik badan, Seth kembali ke mode misteriusnya. Selanjutnya saudara, sesudah keduanya menonton, Sophie bertanya kepada Seth, bukankah itu film yang bagus? Ya, tentu saja, jawab Seth. Keduanya terus berjalan dalam keheningan. Lalu tiba-tiba Sophie berkata, aku bisa pulang sendiri. Terima kasih sudah mau menonton denganku. Tidak masalah, aku juga senang, jawab Seth. Dengan penuh kebahagiaan, Sophie menutup kencan mereka. Oke, sampai jumpa besok. Nah, terlihat kalau Seth sepertinya belum mau berpisah dengan Sophie. Tetapi, dia pun hanya bisa berkata, yah. Terlihat dengan ekspresi wajahnya yang begitu murung karena berpisah dengan sang wanita penumbuh rasa sayang. Sesudah Sophie pergi, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan Seth. Lalu dia mencoba untuk menelepon sang paman. Terlihat pamannya menulis nama kontak Seth sebagai bos. Wah, dalam organisasi grup Sunshine sepertinya tidak memandang hubungan keluarga. Terlihat sang paman sedang mengunjungi Jo In, sang ketua cabang Jeju yang masih dirawat di rumah sakit. Tapi karena sangat serius memandangi Jo, paman Seth tidak mendengar telepon dari Seth. Akhirnya Seth pun tidak sempat berbicara dengan sang paman. Dengan kesal, Seth langsung memanggil sang supir, Rod. Dengan menunduk, Rod menjawab, ya bos. Cari tahu tentang orang-orang ini. Seth pun melemparkan foto yang sudah diremasnya ke arah Rod. Rod dengan sigap menangkap foto itu dan perlahan membukanya. Seketika dia pun dibuat begitu terkejut. Hah? Seth yang melihat Rod langsung bertanya, kenapa? Apa kau tahu siapa mereka? Rod dengan sedikit rasa takut menjawab, iya, aku tahu siapa mereka. Mereka adalah salah satu geng terbesar di Jepang. Mereka disebut Santo Onikai. Dan dia merupakan yang terburuk dari 3 ketua lainnya, Midoki Ryonosuke. Mendengar itu, Seth nampak diam dan begitu kesal. Jauh ke negeri Cina, saudara. Kita diperlihatkan seorang pria berkarisma kuat dengan wajah gagah berambut putih, berkumis putih, dan berjenggot putih. Selanjutnya juga nampak Munli dan sang adik. Sang pria berkarisma itu berbalik badan lalu berkata kepada keduanya, aku bilang jangan gegabah. Lalu sang pria diperkenalkan dan beliau adalah John Lee, sang pemimpin dari The Black Groups Mado Gang. Ayah, saudaraku sudah dihina, tegas Munli. Nah, akhirnya kita tahu saudara, kalau bapak berkarisma ini adalah bapaknya Munli dan si Gimbal. Jadi, insiden bodoh ini tidak memberimu hak untuk mengejar Sunshine, ungkap sang ayah. Nampak bekas luka yang sangat panjang di wajahnya yang tentu saja memiliki cerita kelam di masa lalu. Munli dengan kesal berkata kepada sang ayah, hah?
insiden bodoh. Sang ayah yang marah langsung memotong perkataan Lee. Dasar bodoh, kau pikir kenapa tidak meninggalkan Korea selama ini? Mendengar itu Moon Lee dengan takut bertanya kepada sang ayah. Apa grup Sunshine adalah masalah besar? Menjawab pertanyaan anaknya, John Lee berkata, Sunshine bukanlah masalah besar. Itu karena perempuan itu ada di sana. Hah? Moon dibuat bertanya-tanya. Dan saudara, kita dibawa ke kilas balik masa lalu John Lee. Nampak wajahnya masih bersih dari bekas luka dan rambut serta jenggotnya masih berwarna hitam. Di saat itu, dia sepertinya berada dalam sebuah gudang yang berisi banyak kontainer dan dia sedang memimpin anak buahnya yang begitu banyaknya. Nampak saudara, mereka sedang mengepung seseorang yang sudah terpojok dan orang itu adalah ayah Seth semasa muda. Di tengah pengepungan, tiba-tiba ibu Seth muncul dan berdiri di atas kontainer. Hal itu menyebabkan John Lee begitu kaget. Lalu dengan tatapannya yang sangat tajam, ibu Seth melakukan... Nah saudara, kita belum diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke masa kini. John Lee memegang bekas lukanya seolah-olah ibu Seth ada hubungannya dengan bekas luka itu. John Lee kemudian perlahan melangkah mendekati anak-anaknya yang masih kebingungan itu. Saat sudah berada di sebelah keduanya, John Lee memegang bahu mereka dan berkata, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di Korea sekarang. Kemudian John Lee terus melangkah meninggalkan anak-anaknya yang masih berdiri dan dipenuhi tanda tanya. Selanjutnya si Gimbal berkata kepada sang kakak, maaf kakak, semua ini salahku. Moon Lee berkata kepada adiknya, tidak, ini bukan salahmu. Mendengar itu si Gimbal hanya berdiri melihat ke arah Moon Lee dan berkata, kakak. Lalu sembari kesal Moon Lee berkata, akan kulakukan segalanya untuk membalaskan dendammu. Percaya padaku. Keesokan harinya di sekolah nampak Seth yang sedang murung. Ini Seth kayak tidak ada hari tanpa beban begitu ya. Kayak capek terus mukanya. Kayak banyak sekali bebannya ini orang, kasihan saudara. Kasihan sekali saudara nih kita yang satu ini. Oke, lanjut saudara. Nah, sementara itu di depannya kelihatan kalau Sophie sedang bergosip dengan temannya. Gosip yang kelihatan begitu seru. Sophie bercerita sambil ketawa-ketawa. Seth yang duduk di belakang tadinya ternyata sementara memikirkan perkataan ayah Sophie yang kemarin. Jika ada kemungkinan kecil bahwa Sophie mungkin dalam bahaya, Sunshine akan menghilang tanpa jejak. Nah, itu baru kau tahu saudara, kalau Seth murung karena itu, jadi bukan karena hal lain. Nampak di luar kelas ternyata Jun sedang berdiri dan sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Ternyata yang dipikirkan adalah pembicaraannya dengan Rod. Mereka adalah orang yang mengejar bos kita dan Peter tidak mengangkat teleponnya, ungkap Rod. Mendengar itu, Jun hanya bisa diam. Kemudian Rod memerintahkan Jun tetap awasi Seth sampai Peter kembali. Jun hanya bergumam dan tiba-tiba tersenyum. Saatnya bagiku untuk mendapatkan penghasilan. Rod pun hanya bisa diam, kemudian berkata, dede saudara. Kembali ke kelas, Seth yang hanya duduk sendiri di bangku belakang tiba-tiba berkata, cuaca hari ini sangatlah panas. Di sisi lain, kita diperlihatkan ke Brock dan Victor yang sedang berjalan bersama. Kau baik-baik saja. Aku bisa melakukannya jika kau tidak bisa, ungkap Victor kepada Brock. Mendengar itu, Brock hanya bisa berdiam saja. Keduanya terus melangkah entah kemana. Lalu saudara, di dalam ruangan, kepala sekolah yang dulunya adalah guru olahraga hanya menghayal saja. Entah apa yang beliau pikirkan. Tiba-tiba pintu ruangan beliau diketuk. Tok 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 tok. Dan setelah pintu ruangan dibuka, sang kepala sekolah dibuat kaget. Ternyata itu adalah Brock dan Victor. Kami kemari untuk meminta sesuatu kepadamu, ungkap Brock. Kembali ke Seth yang berada di kelas. Dari pengarah suara, tiba-tiba ada pengumuman. Kelas 13, Seth Kang. Kelas 13, Seth Kang. Seth yang mendengar dia dipanggil hanya bisa terheran-heran. Begitupun dengan Sophie yang langsung menengok ke arah Seth.
Kemudian pengumuman dilanjutkan. Seth Kang datang ke gedung olahraga sebelum makan siang berakhir. Lalu dengan muka yang nampak kesal, Seth bangun dari tempat duduknya dan melangkah keluar dari kelas. Sofia melihat Seth nampak kesal hanya bisa memandanginya dan tidak berkata apapun. Dengan berat hati, langkah demi langkah Seth lakukan. Nampak erat wajahnya semakin kesal saja. Saat Seth melangkah keluar dari kelas, nampak Jun terus memandanginya. Dengan curiga, seakan-akan bertanya kemana Seth akan pergi. Tetapi dia tidak menegur ataupun menyapa Seth. Sesampainya di gedung olahraga, Seth sudah ditunggu oleh kepala sekolah. Nampak Brock dan Victor sudah bersiap-siap. Naiklah, muka Brock dengan serius kepada Seth. Masih linglung dengan apa yang sebenarnya terjadi, Seth bertanya kepada kepala sekolah, "Ada apa ini?" Kepala sekolah menjawab, dia ingin pertarungan ulang. Bagaimana? Mendengar itu, Seth semakin kesal saja dibuatnya. Dari kejauhan, Victor berkata, "Dia meminta pertarungan. Apa aku terlihat seperti seorang pria yang akan lari?" Hah? Mendengar itu, Seth melihat ke arah Victor sambil tersenyum dan berkata, "Iya, siapa yang peduli dengan sebuah alasan? Ini hanya sebuah pertarungan." Dengan nada yang sombong itu, tidak membuat Brock takut sama sekali. Dia diam menatap dengan dingin ke arah Seth. Dari luar kita melihat jika diam-diam Jun mengikuti Seth ke gedung olahraga. Lalu saudara-saudara, nampak Seth dan Brock bersiap-siap memulai pertarungan. Brock mulai membuka bajunya. Nampak tubuh kekar berkulit coklatnya memberikan kesan tangguh dan beringas. Sementara itu, Seth hanya membuka jas hitamnya dan menggulung ke meja sekolahnya sampai siku. Lalu sedikit melakukan gerakan pemanasan. Kepala sekolah mencoba untuk menawarkan kaos tangan agar Seth gunakan, namun dia menolak. Kemudian perlahan dia maju lalu berkata, "Aku tidak butuh itu. Jika aku memakainya, itu terasa seperti olahraga." Sang kepala sekolah pun hanya heran dibuatnya. Lalu beliau berkata, "Tapi peraturannya..." Belum lagi selesai berbicara, Seth kemudian memotong, "Jangan cemas, tidak akan ada apapun yang menjadi tanggung jawab Anda." Seth akhirnya kembali berhadapan langsung dengan Brock. Nampak Seth hanya melihat dengan santai sambil memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. "Tunggu apa lagi? Waktu makan siang akan segera berakhir," kata Seth dengan tatapan tajamnya. Mendengar itu, Brock hanya diam dan nampak biasa saja. Lalu tiba-tiba Brock memulai serangan dengan mencoba meninju menggunakan tangan kanannya. Ya saudara, nampak Seth hanya tersenyum. Lalu dengan cepat dia menangkis serangan itu dengan begitu mudahnya. Brock yang melihat itu nampak begitu terkejut. Lalu Seth melakukan serangan balik dan betapa terkejutnya dia. Brock dapat menghindari serangannya. Mereka berdua akhirnya saling menatap seolah masing-masing tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu Brock mencoba untuk melanjutkan serangannya. Dia berlari dengan cepat ke arah Seth sambil mengepalkan tangannya. Kemudian dia hampir menjangkau Seth. Dengan cepat Seth melakukan serangan mendadak yang mengarah ke tangan Brock. Serangan itu menyebabkan Brock terpental ke samping. Dan ketika dia hampir jatuh ke lantai, Seth langsung melanjutkan serangannya yang mengarah ke dagu Brock. Dalam tinju, serangan ini biasanya disebut uppercut. Serangan itu begitu kerasnya sehingga menyebabkan Brock terpental jauh ke belakang. Nampak Brock begitu kesakitan. Lalu dengan cepat Brock mencoba membalas serangan itu. Dia melayangkan pukulan ke arah Seth. Namun lagi-lagi saudara, dengan cepat Seth mundur ke belakang sehingga pukulan Brock kembali dapat dihindarinya. Kepala sekolah yang menyaksikan itu sangat tidak percaya. Beliau berkata, "Brock begitu kuat. Ketika dia masih siswa baru, dia mengalahkan semua seniornya yang datang padanya untuk mencari perkelahian." Sang kepala sekolah sedikit mengingat pertarungan yang dulu dilakukan oleh Brock. Nampak 5 orang seniornya terkapar tidak berdaya dibuatnya. Kembali, sang kepala sekolah berkata, "Tapi, apa mungkin Seth Kang?" Lalu pertarungan Seth dan Brock berlanjut dengan Seth yang berinisiatif melakukan serangan. Dia mencoba menyerang dengan tangan kanannya ke arah wajah Brock, namun belum dapat mengenainya.
Lalu Seth merubah arah serangannya menggunakan tangan kiri ke wajah Brock. Dengan kaget, Brock dapat menangkis serangan itu. Kemudian serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Seth. Tetapi dengan hebatnya, Brock terus menangkis serangan yang datang bertubi-tubi itu. Bang, 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 bang. Semakin kegirangan menyerang Brock, tetapi semua serangannya terus ditangkis oleh Brock. Tiba-tiba, bel berbunyi. Lalu kepala sekolah akhirnya melerai pertarungan keduanya. Dengan menatap Seth, kepala sekolah berkata, "Makan siang sudah berakhir. Mari selesaikan ini setelah kelas." Meskipun dengan kesal, tetapi Seth tetap menuruti sang kepala sekolah. Lalu beranjak meninggalkan Brock yang nampak sedang kesakitan. Melihat Seth yang berjalan meninggalkannya, Brock nampak pasrah dan tidak berkata apa-apa. Sembari melangkah jauh, Seth berkata, "Hei Brock, sampai jumpa lagi." Mendengar itu, Brock hanya bisa berdiri tegap, terpaku memandangi Seth yang perlahan-lahan keluar dari gedung olahraga. Saat di depan pintu, Seth berpapasan dengan Victor yang hanya meliriknya dengan ekspresi begitu kesal. Di tempat lain, nampak Midoki Ryunosuke sedang mendapatkan laporan dari anak buahnya. "Aku menemukannya, bos." "Ayo pergi. Jangan buang-buang waktu lagi." Lalu Midoki Ryunosuke dan anak buahnya menaiki mobil seperti sedang menuju ke suatu tempat. Dari dalam mobil, dia menelepon ayah Jason. "Kami sudah siap," ungkapnya. Ayah Jason pun menjawab, "Kami akan mengurus sisanya, jadi jangan khawatir. Telah selesai, kau akan dihargai mahal." "Baiklah, kami akan menyerahkannya kepadamu," balas Midoki Ryunosuke. Selang beberapa waktu, terlihat jika mobil yang ditumpangi oleh Midoki memimpin perjalanan rombongan bis besar yang berjumlah 3 buah. Dari dalam mobil dia berkata, "Akankah kita mulai bekerja?" Di tempat lain pada bandara Incheon, nampak Moon Lee bersama si Gimbal ditemani Chun baru saja sampai di Korea dari Cina. Ketiganya keluar dari bandara tanpa membawa apa-apa. Tidak ada barang, tidak ada tas, tidak ada baju ganti. Pokoknya cuma bawa baju di badan saja. Lalu Moon Lee bertanya kepada Chun, "Di mana dia?" "Di Yongjin," jawab Chun. "Mari pergi," lanjut Moon Lee. Kembali ke kelas, nampak Seth baru saja masuk, kemudian langsung duduk di bangkunya. Terlihat Sophie mencuri-curi pandang kepada Seth, tetapi tidak berani menatapnya secara langsung. Dari bangkunya, Seth hanya memandang kosong keluar jendela, seperti sedang memikirkan sesuatu. Di luar sekolah, terlihat Rod sedang menikmati sebatang rokok dengan nikmatnya. Kemudian dia melihat rombongan bis yang dipimpin mobil melintas di depannya. Dengan rasa penasaran dia mengintip dan bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Rombongan itu pun masuk ke dalam halaman sekolah setelah seorang botak membukakan pintu pagar untuk mereka. Rod terus mencoba mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Dia melihat semua penumpang yang berpakaian rapi lengkap dengan jas turun dari dalam bis dan berkumpul. Sesudah semuanya berkumpul, barulah Midoki Ryunosuke keluar dari dalam mobilnya sambil tersenyum sinis. Rodnya melihat itu perlahan mendekati pagar tempat rombongan itu masuk. Dia pun langsung ditanyai si botak, "Siapa kau?" Mendengar perkataan itu, Rod hanya diam dan tidak menjawab. Pada saat para penumpang bis perlahan masuk ke dalam gedung sekolah, Rod akhirnya berkata kepada si botak, "Buka!" Mendengar itu botak meresponnya, apa yang dia katakan? Lalu tiba-tiba Rod menarik si botak ke arah pagar hingga kepalanya terbentur dengan keras dan menyebabkannya pingsan seketika. Melihat si botak pingsan, Rod nampak santai saja dan kemudian dia mengambil tongkat dari balik jasnya. Lalu dia menyulurkan tongkat itu agar semakin memanjang. Dengan pose berdiri yang nampak gagah dan keren, Rod bersiap-siap untuk melompati pagar yang setinggi bahunya itu. Rod mengambil ancang-ancang dan melompat. Lalu apa yang terjadi? Ya benar, kakinya mengenai bagian atas dari pagar yang menyebabkannya jatuh duluan kepala ke aspal. Malang sekali nasib pengawal Seth yang satu ini, saudara. Beberapa saat setelah Rod jatuh, akhirnya dia bangun dengan wajah yang nampak tergores dan ekspresi sedih. Rod hanya bisa berkata, "Sial."
Dia pun mengirim pesan ke Jun untuk memberitahunya bahwa mereka sudah ada di sini. Menerima pesan itu, Jun langsung murka dan berdiri dengan cepat dari bangkunya dan langsung menggebrak meja. Ternyata dia sedang berada di dalam kelas. Hal itu menyebabkan semua orang terkaget-kaget, termasuk sang ibu guru. Melihat ulahnya sedikit berlebihan, Jun pun mencoba tersenyum dan berkata, "Aku ingin pergi ke kamar mandi." Lalu dia perlahan melangkah keluar dari kelas. Seth yang duduk di sebelahnya juga heran mengapa Jun seperti itu. Sembari Jun melangkah jauh keluar, Seth terus memandangi Jun dan tidak berkata apapun. Sementara itu di gedung olahraga, Brock masih berada di atas ring, sedangkan Victor menemaninya dari bawah. Memecah keheningan, Victor berkata kepada Brock, "Kau kalah." Mendengar itu Brock hanya diam saja. Melihat Brock tidak menanggapi perkataannya, Victor melanjutkan, "Menyerahlah sekarang, berlatihlah denganku lebih banyak lagi." Akhirnya Brock merespon Victor sembari merasa sedih dan kesal. "Tidak, aku sudah mencoba segalanya. Keahlianku adalah gulat. Mulai sekarang, aku akan kembali ke pertarunganku dengan caraku." Mendengar itu, Victor hanya diam dan tetap saling membelakangi dengan Brock. Beberapa saat setelah keduanya bercakap, tiba-tiba pintu gedung olahraga yang terbuat dari kaca ditendang dari luar, yang mengakibatkan pintu itu hancur berkeping-keping. Meski begitu, Brock dan Victor sepertinya tidak merasa kaget sedikit pun. Lalu orang-orang yang tadi datang dengan bis di bawah pimpinan Midoki Ryunosuke merengsek masuk ke dalam gedung olahraga. Salah satu dari ketiga orang itu lengkap dengan pentungan yang sepertinya terbuat dari besi. Melihat ketiga orang itu memasuki gedung olahraga, tidak membuat Brock dan Victor bergeming. Keduanya masih berdiri di tempat mereka sebelumnya. Lalu, salah seorang dari anak buah Midoki Ryunosuke yang memegang tokat maju ke depannya sembari menyodorkan foto Seth. Dia berkata, "Hai kalian, apa kalian kenal orang ini?" Belum juga Brock atau Victor menjawab, salah satu dari anak buah Midoki Ryunosuke berkata kepada kawannya itu, "Dia tidak di sini. Ayo, kita ke tempat lain. Akan ada hadiah 10.000 untuk orang yang menemukannya, bukan?" Lalu mereka pun berbalik badan meninggalkan Brock dan Victor. Belum juga jauh melangkah, Brock memanggil mereka. "Hei, kenapa kalian mencarinya?" Mendengar itu, ketiga orang itu berhenti lalu berbalik untuk melihat siapa yang berbicara kepada mereka. Brock akhirnya turun dari ring dan perlahan melangkah maju mendekati tiga orang itu, diikuti Victor di belakangnya. Di sisi lain orang yang jumlahnya sangat banyak memasuki gedung sekolah dipimpin oleh kita sebut saja Bobre, botak brewok. Bobre memimpin orang-orang itu sepertinya memasuki sebuah perpustakaan. Lalu sesudah menyisir perpustakaan dan tidak menemukan siapa-siapa, Bobre dan pasukannya sampai di persimpangan dalam gedung utama sekolah. Dia akhirnya membagi pasukannya ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok menyisir kiri, satu ke kanan, satu ke belakang, dan dia beserta beberapa orang lainnya mencoba untuk naik ke lantai atas. Baru saja mengambil langkah menaiki beberapa anak tangga, Bobre langsung terkejut karena ada seseorang yang berdiri dengan santainya di depannya. Orang itu adalah Jun. Melihat Bobre mencoba naik ke atas, Jun pun berkata, "Apa yang dilakukan geng Santo Onikai di sini?" Bobre dengan marah kemudian bertanya, "Siapa kau?" Tanpa ragu, Jun menjawab, "Sunshine." Lalu dengan cepat dia melompat tepat ke hadapan Bobre. Bobre pun cukup kaget karenanya. Lalu Jun berbisik di telinga Bobre, "Aku mungkin akan dikeluarkan dari sekolah." Dan tanpa ragu, Jun langsung menikam Bobre secara brutal dan seperti sedang kesetanan. Dia terus menikam Bobre berkali-kali yang membuat darah bercucuran kemana-mana, termasuk terciprat di wajah dinginnya. Akibat tikaman itu, Bobre akhirnya tumbang lalu tersungkur ke lantai. Jun yang habis melakukan perbuatan beringas itu sepertinya tidak merasa ketakutan ataupun merasa bersalah. Justru dia berkata, "Ini karena kalian." Sementara itu, di dalam kelas seorang guru wanita sedang menceramahi para muridnya, termasuk Seth yang sedang duduk diam saja di bangku belakang. "Tapi jangan bilang kau tidak bersalah, karena itu menghina kecerdasanku dan membuatku sangat marah."
Sesudah menerangkan di papan tulis, bu guru itu kemudian berbalik dan berkata, seperti inilah cara menerjemahkannya. Pelajaran itu sungguh-sungguh membuat saya sangat bosan, yang mana itu sangat terpampang jelas di wajahnya. Di sisi lain, kepala sekolah sedang memikirkan sesuatu dalam ruangannya. Lalu, tiba-tiba, duar! Pintu ruangan beliau ditendang dengan keras dari luar, yang menyebabkan pintu itu langsung terbuka dengan kerasnya. Hal itu menyebabkan beliau sangat kaget. Lalu nampak Midoki Ryunosuke dengan sombongnya tersenyum dan langsung bertanya kepada kepala sekolah, "Apakah kau kepala sekolah yang baru? Senang bertemu denganmu." Sang kepala sekolah akhirnya dikepung oleh Midoki Ryunosuke dan anak buahnya yang begitu banyak jumlahnya itu. Melihat situasi itu, lantas kepala sekolah berdiri, kemudian menggebrak meja dan bertanya, "Siapa kalian semua?" Dan salah satu anak buah dari Ryunosuke yang berambut pirang sebagian dengan cepatnya berpindah dari depan kepala sekolah ke belakangnya. Wah, hal ini membuatnya begitu terkejut karena kecepatan si pirang itu. Kemudian si pirang menarik bahu kepala sekolah dan memaksanya untuk duduk kembali. Kepala sekolah yang diperlakukan demikian hanya bisa diam dan tidak merespon sama sekali. Lalu Ryunosuke menyodorkan foto ke hadapan kepala sekolah. Dan kepala sekolah semakin kaget dan penuh tanya, karena itu adalah foto set. "Bawa dia ke hadapanku sekarang," perintah Ryunosuke. Merespon itu kepala sekolah bertanya, "Set, Kang?" "Benar, temukan dia atau kau akan mati," perintah Ryunosuke kepada kepala sekolah. Kepala sekolah yang mendapat perintah itu kemudian berkata, "Polisi, akan kupanggil polisi." Mendengar itu Ryunosuke hanya berkata, "Tentu." Lalu kepala sekolah dengan cepat mencoba meraih teleponnya. Ryunosuke melihat itu dengan santainya hanya merokok dan berkata kepada kepala sekolah, "Kenapa tidak kau coba saja?" Kembali ke gedung olahraga, nampak Brock dan Victor berjalan perlahan menghampiri ketiga anak buah Ryunosuke yang tadi datang menanyai mereka. Brock yang sudah berhadapan dengan mereka kemudian bertanya, "Ku bilang, kenapa kau mencarinya?" Lalu dengan sombongnya anak buah Ryunosuke yang memegang tongkat besi mengayunkan tongkat itu dan dengan gestur memegang telinga sebagai hinaan, dia berkata, "Hah? Apa?" Melihat itu Brock hanya diam dan tidak meresponnya. Tiba-tiba orang itu langsung mencoba menyerang Brock dengan tongkatnya dan sambil berkata, "Bajingan sombong." Dan apa yang terjadi, saudara? Brock dengan cepat meninju wajah orang itu yang membuatnya terpental. Dan belum juga jatuh ke lantai, Brock dengan hebatnya menambah pukulan yang kita sebut pukulan dari langit. Dan membuat wajah orang itu terjepit di antara lantai dan tangan kekar dari Brock. Melihat temannya yang begitu mudahnya dibantai oleh Brock, dua orang anak buah Ryunosuke yang tersisa nampak terkejut dan ketakutan. Tetapi untung bagi mereka, rekan-rekan mereka yang lainnya datang untuk membantu keduanya. Melihat orang yang bertambah banyak itu, Victor sedikit dibuat terkejut. Tetapi tidak dengan Brock. Dia dengan tatapan dinginnya bersiap menghadapi mereka semua. Lalu anak buah Ryunosuke yang sangat banyak itu, sembari sebagian dari mereka membawa berbagai macam tongkat, berlari dengan cepat ke arah Brock dan Victor. Lalu Brock berkata, "Ah!" Pertarungan pun dilanjutkan. Brock dengan hebatnya meremas dan menghempaskan wajah orang-orang itu satu persatu tanpa ampun. Dia seperti binatang buas yang sedang berada di antara kawanan hewan makanannya. Terlihat dia tidak menyisakan satu orang pun untuk Victor, sehingga Victor masih berdiri tanpa disentuh oleh seorang pun. Melihat itu, Victor dengan kesal berlari ke arah pertarungan dan berkata, "Aku benci jika ikut terseret dalam omong kosong ini." Dia pun ikut menghajar orang-orang itu bersama dengan Brock. Sementara itu, di persimpangan gedung utama sekolah, John yang baru saja menikam Bobre di hadapan anak buahnya sendiri masih berdiri dengan tegak dengan wajah yang bersimbah darah. Anak buah Bobre sejenak melihat sang bos yang sudah tidak berdaya di atas lantai sekolah. Kemudian langsung memulai serangan ke arah John. "Bangsat, anjing kau, semuanya bunuh dia!" Berbeda dengan anak buah Ryunosuke yang menyerang Brock dan Victor di gedung olahraga yang hanya menggunakan berbagai macam jenis tongkat.
anak buah Renosuke yang kini sedang menyerang Jun ternyata menggunakan samurai. Jun yang melihat serangan yang akan sangat masif terhadapnya itu masih tidak bergeming, apalagi ketakutan. Dia hanya diam menanti orang-orang itu. Lalu dengan cepat, salah seorang dari mereka mengayunkan samurainya ke wajah Jun. Dan dengan sangat cepat, Jun menghindari serangan tebasan samurai itu. Tanpa keraguan sedikit pun, Jun membalas serangan itu dengan melakukan tebasan balik menggunakan pisaunya tepat ke arah leher si penyerang. Hal itu menyebabkan darahnya terkucur dengan kencang ke segala arah. Maka satu lagi korban jatuh karena keganasan tanpa ampun dari Jun. Setelah melakukan tebasan itu, Jun menyadari jika Rod belum ada di sekitarnya. Dia pun berkata dalam hatinya, kenapa si Rodney itu masih belum kemari? Selanjutnya, kita diperlihatkan ke Rod yang masih ada di luar. Berapa banyak orang yang mereka bawa? Ucap Rod sembari mengerutu karena banyaknya orang yang masih harus dia hadapi. Mereka terus berdatangan. Kuharap Jun baik-baik saja. Tapi bos kami, lanjut Rod yang terlihat sangat mengkhawatirkan Jun dan Seth. Nampak orang yang menghalangi Rod untuk menolong Jun sangatlah banyak. Mereka juga dipersenjatai dengan tongkat kayu yang sangat panjang. Lalu Rod pun berteriak, tapi kenapa aku harus peduli? Dan dia pun mulai melakukan serangan kepada semua orang itu. Kembali ke dalam kelas, Seth terlihat masih dengan tenang duduk di bangkunya. Dan beberapa saat Seth mulai mendengarkan sedikit gaduhan yang terjadi di luar. Di persimpangan gedung utama sekolah, masih nampak Jun dengan gagahnya menghadapi orang-orang itu. Satu persatu mereka maju. Jun dengan marah berteriak, matilah! Sembari dia masih diserang dengan menggunakan samurai. Nampak Jun sangat lihai menggunakan pisau. Dia melemparkan pisau-pisau miliknya untuk melakukan serangan balik kepada orang-orang itu yang terus-terusan menyerangnya. Salah satunya sudah tertikam di tangannya. Orang itu menjadi begitu sial sebab Jun betul-betul tidak punya belas kasih. Pisau yang menancap itu dicabutnya dan kembali digunakan untuk menikam dada orang itu. Saking kerasnya hentakan tikaman Jun, orang itu pada akhirnya tewas dengan tersandar di lemari rocker para siswa. Teman-teman lainnya mencoba untuk maju menghadapi Jun yang sedang kesetanan itu. Fuck! Sambil berkata demikian, Jun mencabut pisaunya dari dada orang yang sudah mati itu. Ternyata semua yang terjadi di ruangan sedang diawasi oleh CCTV. Dengan kemarahan yang sudah tidak tertahankan lagi karena kematian temannya, salah seorang dari mereka berteriak, bajingan kau! Lalu dengan berani mencoba menyerang Jun. Tapi apa yang terjadi? Jun langsung menendang muka orang itu dengan sangat keras yang membuatnya terpental begitu jauh hingga dia terhempas sampai mengenai dinding tembok besar Cina. Bunyi tuburkan ke dinding itu akhirnya didengarkan oleh Seth yang membuatnya berdiri dari tempat duduknya dan meninggalkan kelas. Padahal di dalamnya masih ada ibu guru yang sedang mengajar. Melihat Seth yang langsung pergi tanpa permisi, sang guru bertanya kepada Seth, Seth, mau kemana kau? Tanpa menjawab, Seth terus berjalan meninggalkan kelas. Sophie yang juga ada di dalam kelas kemudian menengok ke arah Seth, tapi dia tidak berkata apa-apa. Sesudah berada di depan pintu kelas, Seth berbalik lalu berkata, jangan biarkan siapapun keluar. Sesudah berkata demikian, Seth menutup pintu kelas dan perlahan berjalan ke arah sumber suara berisik. Dia pelan-pelan menuruni tangga dengan kewaspadaan tinggi yang mana itu tergambar dengan jelas di wajahnya. Lalu sampailah dia di persimpangan gedung utama sekolah. Nampak kaki seseorang yang sudah terkapar dengan darah yang sudah bersimbah di lantai. Meskipun ada kengerian seperti itu, Seth sepertinya tidak bergeming sama sekali. Dia masih berjalan pelan-pelan menuruni tangga. Sesampainya di bawah, dia melihat APAR atau alat pemadam kebakaran ringan. Tabung yang berwarna merah dengan selang penyembur itu, saudara. Kamu pasti tahu itu yang merah-merah di dinding itu ya. Oke, lanjut. Sementara itu, Jun masih terkepung oleh anak buah Renosuke yang seperti tidak ada habis-habisnya. Dia terjepit di antara loker siswa. Pada sisi kanan dan kirinya
sedangkan di depan dan di belakangnya sudah ada banyak orang yang bersiap-siap menyerangnya. Lalu tiba-tiba kepala salah satu dari orang itu dipukul pakai apar yang tadi Seth lihat. Dan memang Seth adalah pelakunya. Sethnya sudah kehilangan kontrol kemudian menghempaskan semua orang yang sudah mengepung Jun menggunakan apar itu satu persatu. Pak, buk. Tidak ada seorang pun yang masih dalam jangkauan Seth lolos dari hempasannya. Orang-orang yang berdiri cukup jauh dari Seth melihat itu. Dan salah satu dari mereka berkata, itu dia, tangkap dia. Semuanya berlari ke arah Seth secara bersamaan. Seth yang melihat mereka menyerang hanya tersenyum. Dan dia pun menarik pin pengaman apar. Lalu menghembuskan gas karbon dari dalam tabung ke arah mereka. Yang membuat mereka kaget dan berteriak, "Apa? Ah!" Mereka seperti mengeram kesakitan. Dan penglihatan mereka begitu terganggu karena gas itu. Saat tabung apar sudah kosong, Seth kemudian melemparkan tabung itu ke dalam kumpulan gas yang di dalamnya ada orang-orang yang berusaha menyerangnya, berharap satu atau dua kepala dapat benjol karenanya. Lalu apa yang selanjutnya Seth lakukan, saudara? Dia tersenyum, kemudian dia berlari masuk ke dalam kumpulan gas sambil berteriak, "Tada!" Dalam kumpulan gas itu dia menghajar mereka satu persatu. Dari luar hanya nampak hentakan-hentakan yang memutar arah pergerakan gas menjadi tidak beraturan. Dan nampak beberapa orang, ada yang kepalanya, badannya, dan bahkan seluruh tubuhnya terhempas keluar dari dalam kumpulan gas. Lalu beberapa saat Seth keluar dari kumpulan gas sambil mencekik seseorang. Dia keluar dengan tiba-tiba dan langsung berdiri tepat di hadapan Jun yang membuat Jun sangat kaget. Seth terlihat begitu menikmati pertarungan itu. Orang yang dicekiknya kemudian ditendang hingga terhempas ke atas. Tetapi Seth masih menggenggam lehernya sehingga hanya kakinya yang terhempas ke atas. Lalu Seth dengan cepat membanting orang itu ke lantai dengan begitu kerasnya. Jun yang melihat itu nampak kaget. Dan yang sedari tadi tidak menampakkan emosi pada wajahnya, akhirnya terlihat dia seperti sedikit ketakutan. Dan Seth akhirnya menatap Jun dengan tajam dan berkata, "Persetan dengan mereka." Kembali ke ruang kepala sekolah, nampak beliau sedang mencoba menghubungi polisi. 911, katakan masalah Anda, tanya polisi dari balik telepon. Lalu dengan gugup kepala sekolah menjawab, Halo, sekolah kami diserang gangster." Dari balik telepon polisi lanjut bertanya, "Hah? Gangster?" Kepala sekolah lanjut berkata, "Ini SMA Yongjin, ada gangster yang masuk ke sekolah kami." Dan lagi dari balik telepon polisi lanjut bertanya, "SMA Yongjin? Ini polisi rupa apa ya? Bertanya terus. Tiada cepatnya berespon, kayak polisi di Wakanda saja." Lalu lagi, kepala sekolah lanjut berkata, "Ya, bisakah Anda segera datang?" Melihat beliau kesusahan dengan polisi, Ryonosuke memandangnya dan tersenyum mengejek. Dari balik telepon, polisi kembali menjawab, "Oh, tapi karena upacara pemilihan, kami kekurangan petugas. Kami akan mengirim petugas polisi terdekat sesegera mungkin." Mendengar itu, kepala sekolah begitu kaget. "Hah?" Lalu telepon kemudian dimatikan. Kepala sekolah terus-menerus mencoba berkomunikasi. Halo. Setelah menyadari teleponnya sudah dimatikan, kepala sekolah semakin kebingungan dan mulai ketakutan. Melihat kepala sekolah yang sudah seperti itu, Ryonosuke berdiri lalu menatapnya dan tersenyum. Tapi tiba-tiba dari belakang, Ryonosuke dipanggil oleh anak buahnya. "Bos." Ryonosuke berbalik badan dan berkata, "Ada apa?" "Kami menemukannya," lanjut si anak buah. Mendengar itu, betapa senangnya Ryonosuke. Kembali ke Seth yang kini sedang saling membelakangi dengan Jun. Indikasi keduanya ingin melindungi satu sama lain. Terlihat meskipun Seth yang sudah menghajar banyak orang, namun anak buah Midoki Ryonosuke sedikit pun tidak terlihat berkurang. "Apakah sudah menghubungi paman?" tanya Seth ke Jun. Menjawab pertanyaan itu, Jun berkata, "Dia tidak mengangkat teleponnya, jadi kami meninggalkan pesan." Mendengar itu, Seth nampak begitu kesal. Dia bahkan mengertikkan giginya, sampai-sampai Jun dapat mendengar bunyi gigi dari Seth. Merasa bersalah, Jun akhirnya meminta maaf kepada Seth. Maaf,
Lalu dengan wajah yang nampak begitu kesal, Seth merespon Jun dengan berkata, "Terserah." Kemudian Seth bertanya, "Apa menurutmu ini sudah terlalu jauh?" "Bos, keamananmu adalah prioritas di sini," jawab Jun dengan tegas. Mendengar jawaban itu, Seth memerintah Jun dengan berkata, "Ayo, bawa mereka keluar." Kemudian Jun berteriak, "Ya!" Kita kembali keluar. Nampak Rod yang sedang menghajar anak buah Midoki Ryunosuke satu persatu dengan menggunakan tongkatnya. Pak, pak, buk, 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 buk. Tutup, nak tutup, satu tutup ampung lubang. Lalu saat menghajar orang yang ada di depannya, Rod tiba-tiba akan ditinju dari belakang tepat di kepalanya. Namun kemudian Rod dengan cepat berbalik badan dan menghajar orang itu tepat di kepalanya dengan menggunakan tongkat sehingga orang itu jatuh berlutut di depan Rod. Melihatnya sudah tidak berdaya, Rod kemudian berteriak, "Tongkat sudah siap!" Dan dia memukul wajah orang itu dengan begitu kerasnya sampai dia terlempar jauh ke belakang. Sesudah memukulnya, Rod dengan puas berkata, "Oh ya, enaknya." Kita pun diperlihatkan belasan orang yang sudah terkapar di atas jalan akibat keganasan dari Rod. Dan saudara, sesudah menghajar orang-orang itu, Rod dengan wajah cabinya sedikit batuk-batuk dan heran kenapa bisa dia batuk seperti itu. Sementara itu, di gedung utama sekolah, Seth dan Jun nampak sedang menghajar semua orang yang terus-terusan berdatangan menyerang mereka. Mereka perlahan merengsek, mencoba untuk membawa pertarungan keluar dari gedung utama sekolah. Selang beberapa waktu, di tengah serunya pertarungan mereka, tiba-tiba ada teriakan, "Bos!" Ternyata itu adalah Rod. Melihat Rod yang berdiri di luar dalam keadaan sehat, Jun dengan kegirangan pun langsung berteriak, "Rod!" Rod nampak terharu dengan kedatangan Seth dan Jun. Mereka bertiga berdiri saja dan tidak berkata apa-apa. Di sisi lain nampak Brock dan Victor yang juga sudah keluar dari gedung olahraga dengan latar belakang puluhan orang yang sudah terkapar tidak berdaya akibat sudah mereka bantai. Lalu mereka berlima akhirnya bertemu dan berkumpul di tengah lapangan sekolah. Dengan sinis, Seth berkata, "Jangan ikut campur." Victor yang nampak sudah mandi keringat karena pertarungan barusan hanya merespon, "Serah kau Jo, beganteng." Senada dengan Victor, Brock berkata kepada Seth, "Kupikir itu sudah sangat terlambat." Mendengar respon mereka, Seth cuma bisa menatap keduanya dengan tajam dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu di tengah gedung utama sekolah, nampak banyak orang sedang berjalan keluar. Salah satu dari mereka berkata, "Oh tidak, kenapa semua anak buah ada di lantai?" Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka keluar. Sementara Seth dan keempat orang lainnya sedang berbincang, Midoki Ryunosuke muncul dari dalam gedung dengan banyak anak buahnya mengikuti di belakang. Melihat kelimanya berdiri dengan tegak di hadapannya, Midoki Ryunosuke berkata, "Sepertinya kita ceroboh. Dia akan merusak reputasi kita." Seth lalu melirik ke arah Midoki Ryunosuke dan dia mengingat foto yang kemarin diperlihatkan oleh ayah Sophie. Melihat orang-orang itu, Rod berkata, "Geng Santo Onikai, geng terbesar di Jepang. Geng itu punya 3 pimpinan dan dia salah satunya sekaligus yang paling berbahaya." Seth yang terlihat santai namun sinis itu berkata, "Apa maumu?" Midoki Ryunosuke pun menjawab, "Kau pikir kami kemarin untuk bermain? Setidaknya aku harus membawa kepala kelompok Sensen. Bukankah begitu?" Mendengar itu, Seth dengan marah berkata, "Kalau begitu, maju dan cobalah." Saat dia mau mencoba untuk menyerang, dia dihentikan oleh Jun dan Ruth yang tiba-tiba langsung berdiri di depannya. Seth yang melihat itu nampak sedikit heran. Di depannya, Midoki Ryunosuke terlihat senyum dengan begitu sombong. Lalu dia memanggil salah satu anak buahnya, "Kyle." Ternyata si pirang sebelah yang tadi sempat mengejutkan kepala sekolah dengan kecepatannya bernama Kyle. Kyle pun melangkah maju ke depan tanpa rasa ragu untuk menghadapi kelimanya.
Dari belakang, Midoki Ryunosuke berkata dengan penuh kesombongan, dia adalah petarung nomor 1 di Jepang. Kyle menatap mereka dengan dingin dan begitu dalam satu persatu, seolah sedang memilih siapa yang harus dihabisinya terlebih dahulu. Lalu Jun dan Victor nampak bersiap-siap menghadapi Kyle. Selang beberapa detik, dengan kecepatan yang bisa dikatakan sebagai kecepatan super, Kyle berlari, tidak terlihat, tidak terduga. Dengan kaget, Rod berkata, "Apa?" Belum juga selesai, sebuah tinju langsung menghujam wajah Rod dengan begitu kerasnya. Begitu pula dengan Jun yang juga menerima tendangan keras tepat di wajahnya. Sebelum menerima tendangan, Jun berkata, "Apa-apaan ini, Pak? Benjol memang." Akhirnya saudara, sedari dulu kita selalu diperlihatkan betapa hebatnya Rod dan Jun. Kini mereka dapat dengan mudahnya dikalahkan oleh Kyle. Sehingga nampak jelas bahwa Kyle adalah petarung yang sangatlah hebat. Sama seperti kita saudara, terlihat kalau Seth begitu kaget dengan kehebatan Kyle. Sesudah menghajar Rod dan Jun dengan sekali serangan, Kyle dengan santainya menatap Seth dan masih berdiri diam di depannya. Sementara itu, di sebuah jalan di depan sekolah, nampak sebuah mobil polisi melaju dan akhirnya berhenti di depan gedung sekolah. 2 orang polisi keluar dari dalam mobil dan melihat ke arah sekolah. Salah satu polisi berkata, "Aku tidak lihat apapun. Di sini terlalu tenang." Rekannya menjawab, "Itu benar bukan?" Lalu polisi itu berkata, "Ayo, kita laporkan lagi dan pergi istirahat." Dengan senang rekannya langsung berteriak, "Iya." Belum juga beranjak, polisi itu mendengar sesuatu dan dengan penasaran dia berkata, apa itu?" Si polisi yang tadinya ingin masuk ke dalam mobil dan berniat pergi meninggalkan sekolah, akhirnya memilih untuk melangkah maju ke arah pagar sekolah. Teman polisi itu melihatnya dan bertanya, "Ada apa?" Tanpa menjawab pertanyaan rekannya, polisi itu semakin mendekat dan betapa kagetnya dia melihat seseorang yang sudah terkapar pingsan di sebelah dalam pagar. Polisi itu lanjut memperhatikan di sekelilingnya. Dia pun dibuat semakin terperangah dengan betapa banyaknya orang yang tergeletak tidak sadarkan diri di sekitaran parkiran sekolah. Dari arah belakang, rekan si polisi datang dan dengan wajah malas yang menjadi ciri khas polisi hampir di seluruh belahan bumi ini. Anjay, canda bosku. Rekannya bertanya, "Pak, ada apa?" Si polisi mengabaikan pertanyaan rekannya itu dan langsung mengambil walkie-talkie, lalu dengan tegas dan sedikit rasa takut dia menghubungi kantornya. Lapor. Kami ada di SMA Yongjin. Sekolah." Seketika tidak ada respon dari kantor polisi. Lalu dari belakang, tiba-tiba sebuah mobil hitam dengan kaca gelap berhenti tepat di belakang mereka. Diikuti banyak mobil yang sama berhenti di belakang mobil itu. Kedua polisi itu dengan sigap berputar menengok siapa yang ada di dalam mobil. Kemudian pintu mobil terbuka. 3 orang berbadan besar keluar. Mereka adalah Sunshine Group cabang Anyang. Orang yang memimpin mereka bernama David Lee. Berperawakan besar, atletis, dan tinggi. Pakaiannya berbeda dengan gangster lain yang umumnya rapi dengan menggunakan jas dan lengkap dengan dasi. David Lee hanya menggunakan kaos dan kemeja putih motif bunga yang semua kancingnya dibuka, serta dia hanya menggunakan sendal saja. Dia benar-benar tidak nampak elegan dan hanya seperti preman perempatan jalan. Tapi jangan salah, dia adalah pemimpin cabang, yang artinya dia merupakan orang kepercayaan Seth. Sekeluarnya dari mobil, David Lee bertanya, "Kenapa ada polisi di sekolah?" Nampak saudara, dari dekat kita dapat melihat wajah David Lee begitu sangar. Apalagi ditambah bekas luka di kepala dan bibir bawahnya yang nampak sobek, memberikan kesan semakin menyeramkan. Lalu kedua polisi itu tertegun. Keduanya diam, ketakutan memandangi sosok di depan mereka. Melihat polisi itu di depannya, David Lee bertanya sambil tersenyum, "Apa aku yang pertama datang?" Sambil bergetar ketakutan, si polisi menjawab,
Siapa? Siapa kalian?" Mendengar polisi itu hanya balik bertanya kepadanya, membuat David Lee diam dan hanya menatap tajam ke arah polisi. Lalu tiba-tiba beberapa mobil sedan hitam berhenti di belakang David Lee yang membuatnya sedikit menengok ke belakang untuk memastikan siapa yang baru saja sampai itu. Orang dari mobil pun melangkah keluar dan mendekati David Lee serta anak buahnya. Mereka adalah Sunshine Group cabang Sungnam. Wah, mereka keluar dan melangkah dengan begitu keren. Pakaian yang rapi, memberikan kesan modis. Postur yang gagah dan tinggi menjadikan mereka nampak semakin keren. Cabang Sungnam dipimpin oleh Jonas Yeon. Dia tampil dengan sangat keren, ditambah ikatan rambut ke atas khas seorang bad boy. Setelah mendekati David Lee, Jonas Yeon dengan dingin bertanya, "Jadi, kau sudah datang?" Sembari tersenyum lebar sehingga nampak ternyata gigi David Lee sudah diganti menjadi emas khas para gangster. Dia berkata, "Tentu, ini adalah pertama kalinya Big Bro memanggil kita semua setelah sekian lama." Lalu Jonas Yeon kemudian dengan cepat berpaling dari David Lee dan menatap dengan tajam ke arah polisi. Di tengah sedang menghadapi tatapan yang sangat mengintimidasi dari Jonas Yeon, walkie-talkie si polisi berbunyi dan terdengar perkataan, "Ada apa? Aku butuh laporan dengan rinci." Hal itu menyebabkan semua anak buah Seth yang dipimpin oleh David Lee dan Jonas mendekati kedua polisi itu dari segala arah. Lalu David mendekati Jonas dengan wajah yang kali ini terlihat konyol dan bertanya, Jonas, apakah kita harus masuk duluan?" Dengan sedikit risih, Jonas menjawab, "Hubungi Big Bro terlebih dahulu." Kemudian, selang beberapa saat, sejumlah mobil juga sampai di sekolah Seth. Dan kali ini terlihat sebuah mobil yang berwarna merah, berbeda dari mobil-mobil lainnya. David Lee berkata, "Kurasa semua orang sudah sampai." Mereka yang baru saja datang itu adalah yang pertama, seorang pria misterius yang masih ditampilkan setengah wajahnya saja, ditemani seorang wanita manis yang tatapannya sangat menghanyutkan. Kedua adalah seorang pria yang semua wajahnya masih ditutupi oleh topi model fedora, topi klasik yang memberikan kesan elegan khas para gangster di masa lalu. Ketiga adalah seorang wanita cantik dan tomboy dengan rokok yang masih melekat di bibir seksinya. Wanita itu ditemani beberapa wanita seksi lainnya. Wah, saudara-saudara, akhirnya ada juga perempuan di Sunshine Group ini. Badiri kamu orang ini pasti, badiri. Keempat adalah seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan senyuman yang begitu unik, memberikan kesan begitu ekspresif. Dia ditemani beberapa pria sangar di belakangnya. Kemudian David Lee nampak sedang menelepon seseorang dan berkata, "Big Bro, menurutku kebanyakan dari kami sudah datang. Apa kami boleh masuk?" Orang yang ditelepon oleh David Lee menjawab, "Tunggu, aku hampir sampai." Dan akhirnya kita diperlihatkan jika orang itu merupakan Peter, paman Seth. Dia dengan kerennya ternyata sedang menaiki sebuah helikopter. Wah, ini baru gangster, bukan yang di pinggir jalan terus palak supir yang gajinya tidak berapa itu, kasihan. Helikopter pun semakin melaju ke arah sekolah Seth. Kembali ke pertarungan Kyle, si pirang sebelah menghadapi Rod dan Jun secara bersamaan. Nampak setelah sekali serangan, keduanya tidak dapat menghindar dan langsung terkena pukulan telak dari Kyle. Seth yang melihat itu begitu kaget dan benar-benar tidak percaya bahwa kedua orang kepercayaannya yang sudah teruji ketangguhan dapat dengan mudah dilewatinya. Lalu Kyle dengan begitu cepat langsung menghentikan lajunya tepat di depan Seth. Dia menatap Seth dengan begitu tajam dari balik kacamata hitam pekatnya. Seth yang melihatnya sudah berdiri di depannya tanpa halangan, ternyata tetap tidak bergeming ataupun bersiap melakukan serangan. Seth dengan diam dan dingin balas menatapnya. Saat keduanya sedang berhadapan dari jarak yang sangat dekat,
dari arah belakang terdengar teriakan, "Hei, bajingan!" Ternyata itu adalah Rod dan Jun yang nampaknya masih dapat berdiri meskipun tidak sepenuhnya dapat dikatakan berdiri. Kyle yang sebelumnya sudah berhadapan dengan Seth akhirnya kembali menengok ke belakang. Dengan begitu kesal, Rod dan Jun lagi berteriak, "Kau pikir kami siapa? Anjing memang kau itu." Lalu dengan tiba-tiba Seth berteriak, "Jun, Rodney!" Mendengar teriakan Seth membuat Kyle, Jun, dan Rod nampak kaget. Kemudian dengan tersenyum, Seth lanjut berkata, "Jangan ikut campur. Aku akan mengurus orang ini." Dan Kyle pun memulai serangan. Sepertinya dia mencoba melakukan serangan macan dengan menggunakan cakarnya ke arah Seth. Seth dengan penuh semangat dan wajah girang berteriak, "Majulah!" Serangan Kyle yang begitu cepat mengarah ke wajah Seth. Namun ternyata dengan cepat dapat dihindarinya. Tapi serangan itu sangatlah cepat sehingga meskipun dapat menghindar, Seth masih terkena satu kuku yang akhirnya merobek pipinya. Sehingga untuk pertama kalinya kita melihat ada seseorang yang dapat melukai wajahnya. Seth yang sadar jika sudah terkena serangan berkata, "Wah, sangat cepat." Kemudian Kyle menatap Seth dan melakukan serangan berikutnya menggunakan tangan kirinya. Lalu dia mendapatkan tempo serangan yang begitu menguntungkan sehingga tanpa ragu dia melakukan serangan-serangan yang hanya dapat dihindari oleh Seth tanpa mampu melakukan serangan balik. Menerima serangan yang bertubi-tubi seperti itu membuat Seth begitu kaget. Mengapa bisa ada seseorang yang memiliki kecepatan seperti itu? Lalu belum juga memahami situasi rumit itu, Seth harus menghadapi serangan berikutnya. Nampak Kyle begitu agresif melakukan setiap serangannya. Seth yang menyadari posisinya semakin terpojok hanya bisa terus melakukan gerakan-gerakan mundur saja dengan tujuan hanya sebatas menghindari serangan dari Kyle. Serangan-serangan itu sangatlah cepat sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Di tengah pertarungan keduanya, Victor yang sedang dalam situasi keheranan berkata, sangatlah cepat, dan Seth mampu menghindarinya. Bravo, bravo. Sama halnya dengan Victor, Brock, John, dan Rod nampak begitu cemas dan tertegun, heran dengan kecepatan pertarungan keduanya. Sementara itu di kelas Seth, nampak para siswa dalam situasi tegang sedang mengintip keluar dari jendela kelas. Dan juga beberapa siswa menangis karena panik akan situasi yang sedang terjadi. Guru yang sedang mengajar di kelas berteriak kepada murid-muridnya yang sudah tidak tertib itu, "Anak-anak, kembali ke kursi kalian." Namun beberapa siswa lainnya mengacukan sang guru dan asik merekam sambil terkesima dengan pertarungan yang terjadi di luar. Seorang siswa kemudian menghubungi polisi. "Hei, polisi!" Polisi tidak mengangkatnya. Sang guru yang merasa diacukan hanya bisa berkata, "Anak-anak ini." Kemudian Sophie berdiri dari kursinya dan berkata kepada guru itu, "Bu guru, bisakah Anda turun bersamaku? Aku mencemaskan Seth." Sang guru yang mendengarkan permintaan muridnya hanya bisa berkata, "Oke, baiklah." Sementara itu saudara, kembali ke pertarungan Seth dan Kyle. Nampak Kyle masih saja terus-menerus melakukan serangan kepada Seth yang juga masih terus dapat menghindarinya. Sampai pada titik di mana serangan Kyle dapat dihentikan oleh Seth, yang mana tangan kiri Kyle melakukan sebuah pukulan dan Seth dapat menangkap kecepatan tangan Kyle dan menggenggamnya dengan keras. Hal itu membuat Kyle begitu terkejut. Mengapa bisa Seth membaca gerakan cepatnya dan bahkan menangkap tangannya, sehingga merusak tempo dan kecepatan serangan yang sedang dia lancarkan. Kemudian setelah menghentikan serangan dari Kyle, Seth tidak melepaskan tangannya dan justru dengan ekspresi yang begitu marah, dia mencoba melancarkan serangan dengan tinjunya. Lalu dengan cepat, Seth melayangkan pukulan ke arah wajah Kyle. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kyle dengan hebat dan cepat dapat menghindari serangan dari Seth. Wah, pukulan Seth yang dilancarkan dengan begitu kencangnya terlihat seperti gerakan lambat saja ke arah Kyle.
sehingga Kyle hanya dengan melakukan gerakan kayang ke belakang, pukulan Seth dapat dengan mudah dihindarinya. Nampak gerakan kayang Kyle begitu keren dipandang mata, sampai-sampai Seth terkejut karenanya. Dan setelah melakukan gerakan kayang itu, seperti ada sebuah kekuatan super yang dimiliki oleh Kyle. Dia dengan begitu cepat mendorong tubuhnya dengan tangannya ke aspal, sehingga dia bisa bangun dan langsung mundur ke belakang menjaga jarak dengan Seth. Kemudian keduanya saling bertatapan. Terlihat Seth mengusap darah yang mengalir di pipinya. Usai mengusap darah itu, dengan tatapan tajam, Seth berkata kepada Kyle, "Menyenangkan." Terlihat Kyle tidak bergeming atau merespon perkataan Seth. Dia masih diam menatap Seth dengan tenang. Lalu dengan mata yang begitu tajam, seperti sudah diasah selama 3 hari 3 malam, Seth akhirnya memulai serangan. Dia berlari dengan begitu cepat, lurus ke arah Kyle. Kyle yang memandang Seth kemudian tersenyum dan berteriak, "Majulah!" Lalu Kyle juga ikut berlari ke depan ke arah Seth. Nampak keduanya begitu menikmati situasi yang akan terjadi. Saat keduanya sudah berjarak sangat dekat, terlihat Seth tersenyum dengan lebar kepada Kyle. Kemudian keduanya sama-sama menyerang menggunakan pukulan tangan kiri ke arah wajah masing-masing, dan keduanya dapat menghindari serangan yang dilancarkan. Seth yang menyadari serangannya dapat dihindari nampak heran mengapa bisa Kyle sehebat itu. Lalu belum juga melakukan serangan berikutnya, Seth dipaksakan untuk menghindari serangan tinju dari Kyle yang juga sangat cepat. Terlihat dari matanya betapa herannya Seth. Selanjutnya Kyle melakukan serangan dengan lututnya ke arah kepala Seth yang kemudian masih dapat dihindarinya. Sesudah menghindari serangan Kyle, Seth mengepalkan tinju kirinya dengan begitu erat dan melancarkan pukulan mengarah ke arah dagu dari Kyle. Tetapi lagi-lagi masih dapat dielak oleh Kyle. Lalu dengan cepat Kyle melancarkan serangan balik menggunakan tendangan kaki kanannya ke arah kepala Seth yang kemudian ditangkis oleh Seth menggunakan tangannya. Tetapi karena kuatnya tendangan itu, Seth terhempas ke belakang, namun masih dalam posisi berdiri. Setelah melihat Seth dalam keadaan tertekan, Kyle kemudian tersenyum dengan lebar sambil menatap Seth. Seth yang melihat Kyle juga ikut tersenyum lebar dan lalu berkata, "Teruslah seperti ini." Mendengar perkataan Seth membuat Kyle seketika berhenti tersenyum dan kembali memandang Seth dengan sangat dingin. Sementara itu, paman Seth yang tadi menaiki helikopter semakin mendekati sekolah. Selang beberapa saat, akhirnya helikopter itu mendarat juga. Melihat helikopter mendarat membuat Seth, Kyle, June, Rod, Brock, dan Victor bertanya-tanya siapakah yang baru saja datang. Kemudian paman Seth melangkah keluar dari helikopter dengan begitu kerennya. Lalu para ketua cabang Sunshine Group maju paling depan diikuti anak buah mereka ke arah paman Seth yang juga melangkah menuju Seth. Melihat banyak orang yang mendekati mereka, Brock dan Victor nampak cemas. Tengah kecemasan mereka, Victor berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya, paman Seth yang dikawal oleh anak buahnya di belakang melangkah maju ke arah Seth. Saat sudah tepat di depan Seth, sang paman lalu menunduk dan berkata, "Pak, hal itu diikuti oleh semua orang, termasuk para ketua cabang dan anak buah mereka." Seketika, semua orang gangster menunduk di hadapan Seth. Kesetiaan mereka kepada Seth begitu nampak tergambar dari wajah masing-masing. Seth yang melihat mereka menunduk kepadanya hanya bisa diam dan terlihat sedikit risih. Sementara itu, di dalam kelas terlihat para murid yang terkesima dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka memberikan respon seperti, "Wow, apa ini? Apa yang sedang mereka lakukan?" Dan juga terlihat Sophie serta ibu gurunya sedang berjalan ke arah luar. Di sisi lain, di luar pagar sekolah, nampak kedua polisi yang sebelumnya menyaksikan peristiwa itu begitu ketakutan. Atas gedung di seberang jalan, terlihat beberapa orang yang sepertinya memang niat memantau apa yang sedang terjadi. Orang-orang di atas gedung itu ternyata Moon Lee, Chun, dan adiknya si Gimbal. "Kau kalah dari orang itu?" tanya Moon Lee kepada si Gimbal.
Dengan lesu, si Gimbal menjawab, "Ya." Selanjutnya, Munli melanjutkan pertanyaannya. "Apa menurutmu kau akan menang jika melawannya lagi?" Si Gimbal yang mendengar pertanyaan kakaknya diam saja dan tidak menjawab. Lalu Munli bertanya kepada Chun, "Ini sedikit rumit. Apa yang harus kita lakukan?" Chun merespon pertanyaan Munli dengan berkata, "Di sana bahkan ada polisi Korea. Menurutku, kita harus kembali sekarang." Mendengar itu, Munli dengan tersenyum berkata, "Bagaimana jika kita lihat dulu akan berakhir seperti apa? Ini menyenangkan." Tiba-tiba sebuah suara dari belakang mereka berkata, "Menyenangkan?" Ketiganya pun kaget dan berbalik ke belakang. Baru saja berbalik, seseorang bergerak dengan cepat ke tengah-tengah mereka dan akhirnya berdiri di sebelah Munli, yang membuat Munli begitu kaget karenanya. Orang itu adalah Ibu Seth. Wah. Kembali ke Seth yang sudah didatangi semua anggota gangsternya. Seth yang tadi sudah disalami kemudian berteriak, "Jangan mengganggu." Mendengar perkataan Seth, sang paman kaget dan berkata kepada Seth, "Tapi bos." Lalu Seth lanjut berteriak, "Aku harus menang dengan adil dan jujur. Tidak seperti partai politik yang tidak pernah adil dan jujur." Guys. Mendengar itu, pamannya kemudian diam saja. Di sisi lain, seperti yang sudah disebutkan, bahwa semua yang terjadi di sekolah itu diawasi oleh CCTV. Ternyata semua monitor yang menampilkan kejadian-kejadian terjadi diawasi oleh ayah Jason dan pamannya yang merupakan kepala sekolah yang lama. Kembali lagi ke Seth yang dalam keadaan kesal berkata, "Apa kau pikir aku akan kalah?" Mendengar pertanyaan Seth, pamannya berkata, "Bos, ini bukanlah situasi untuk itu. Lihat di sekitar Anda." Kita pun diperlihatkan betapa banyaknya orang-orang yang sudah tergeletak di jalan dan di tempat-tempat lainnya, hasil dari pertarungan yang sudah mereka lakukan. Sesudah mengatakan situasinya, sang paman melangkah mendekati Seth dan berkata, "Tolong, serahkan sisanya padaku." Seth menghalau pamannya dan berkata, "Ini adalah pertarunganku. Apakah kau mengerti?" Pamannya mendengar itu tidak dapat berkata apa-apa. Lalu Seth pun menengok ke arah Kyle dan berkata kepadanya, "Maaf karena sudah membuatmu menunggu." Kemudian dia kembali mengusap darah yang mengalir di pipinya dan berkata, "Sampai di mana kita?" Melihat dan mendengar perkataan Seth membuat Kyle sedikit merasa heran, namun dia tetap tidak berkata apapun. Selang beberapa saat, dia kemudian menengok ke belakang dan dari dalam gedung sekolah nampak Midoki Ryunosuke berjalan keluar dengan diikuti banyak anak buah di belakangnya. Selanjutnya Midoki Ryunosuke berteriak kepada Kyle, "Singkirkan dia!" Tanpa pikir panjang, Kyle langsung berlari menyerang dengan begitu cepat ke arah Seth. Seth yang melihat Kyle bergerak maju untuk menyerangnya, mengepalkan tinjunya dan tersenyum lebar. Lalu menjemput serangan itu dengan tidak hanya sebatas menunggu, tetapi ikut berlari dengan cepat ke arah Kyle. Saat keduanya hampir baku hantam, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak, "Berhenti!" Mereka berdua yang sedang dalam mode kecepatan super itu langsung berhenti diiringi ekspresi kaget dan heran. Semua orang yang ada di sana menengok ke arah sumber suara teriakan. Dan dengan penuh tanya, siapakah manusia yang dapat menghentikan pertarungan Seth? Mulai dari paman Seth, teman-temannya, ketua-ketua cabang, dan bahkan Midoki Ryunosuke. Lalu Seth menengok ke arah sumber suara dan betapa terkejutnya dia. Suara itu berasal dari sang ibu tercinta. Dengan penampilan yang nampak menawan, Ibu Seth melangkah maju membelah barisan pasukan Seth yang sedang menonton pertarungannya. Terlihat juga Midoki Ryunosuke yang merasa heran siapakah wanita itu. Sebab memang dia belum mengetahui identitas Ibu Seth. Kembali lagi saudara, kita diingatkan bahwa semua yang terjadi di sekolah itu diawasi oleh CCTV. Selanjutnya, dengan tatapan sayup, Ibu Seth berbalik ke arah pamannya dan berkata, "Urus orang-orang yang terluka." Dengan ekspresi kaget, paman Seth menjawab, "Hah?" Kemudian Ibu Seth melanjutkan perintahnya dan bawa sisanya keluar dari sekolah.
Masih dengan perasaan heran, Paman Seth lanjut bertanya, "Apa maksud Anda?" Ibu Seth akhirnya kesal dan berkata, "Hah? Sejak kapan kau mempertanyakan perintahku?" Mendengar itu, rasa heran yang sebelumnya dirasakan Paman Seth berubah menjadi rasa takut yang tergambar jelas di wajahnya. Ibu Seth lalu melirik dengan tajam, kemudian berteriak dengan keras, "Yam!" Lalu salah satu ketua cabang yang berkumis panjang terhentak dan kaget. Kemudian dengan segan dan sambil menunduk, dia menjawab, "Ya, baiklah Nyonya." Ibu Seth menatapnya dengan begitu tajam dan memberikan perintah dengan berkata, "Obati siapapun yang telah ditikam." Ketua cabang yang berkumis panjang serta wajah senyum aneh itu menaikkan wajahnya lalu berkata, "Baik Nyonya." Dia kemudian memerintahkan anak buahnya melakukan apa yang diperintahkan Ibu Seth kepadanya. Selanjutnya, Ibu Seth berbalik badan lagi dan menengok ke arah Paman Seth, lalu berkata, "Dan sisanya pergilah keluar sekolah dan tahan polisi selama 5 menit." Paman Seth yang mendapat perintah itu lalu dengan sigap menjawab, "Baik." Dan saudara, kita diperlihatkan betapa banyaknya anak buah yang dimiliki oleh Sunshine Group pimpinan Seth ini. Kita pun dibuat semakin sadar apa fungsi dari masing-masing ketua cabang, yang mana selain tentunya mewakili daerahnya, juga bertugas untuk memastikan koordinasi yang tepat dan baik kepada setiap anggota. Rantai kepemimpinannya dibentuk dengan struktural yang kuat. Selanjutnya, nampak Seth yang melangkah dan mencoba untuk mendekati ibunya. Kemudian dari belakang Seth berkata, "Ibu?" Seolah-olah dia tidak percaya akan melihat ibunya di tempat itu. Mendengar suara panggilan anaknya, Ibu Seth pun berbalik dan dengan lembut berkata, "Akan kubiarkan kau bertarung. Namun Seth, posisimu saat ini bukanlah sesuatu yang berakhir padamu." Seth yang mendengar perkataan ibunya nampak heran dan sejujurnya tidak mengerti apa yang baru saja ibunya katakan. Seth pun hanya bisa diam dan mencoba untuk mendengar saja. Melihat anaknya yang memberikan ekspresi bingung, Ibu Seth langsung berkata, "Menjadi pemimpin itu artinya kau harus memahami beban dalam pertarungan. Jangan bertarung mengikuti perasaanmu. Ingatlah, pertarungan yang akan kau lakukan bukan kau saja yang akan merasakan akibatnya. Sunshine Group adalah sebuah organisasi terbesar di Korea dan kau adalah kepalanya. Semua orang di sini adalah tubuh yang harus kau pimpin." Mendengar perkataan ibunya, Seth terperangah dan menatap kosong ke arahnya. Dia hanya bisa berkata, "Ibu?" Sedari tadi, kita disajikan cerita betapa keras kepalanya Seth. Dia tidak mendengar saran dan larangan dari siapapun, termasuk sang paman. Tetapi, meski tanpa berkata dengan keras, ibunya dapat meluluhkan hati dari Seth. Kemudian saudara, Ibu Seth berbalik badan dan melangkah berjalan mendekati Kyle. Setelah sampai di sebelahnya, Ibu Seth berkata, "Karena kau sudah membuat janji dengan anakku, akan kulepaskan kau untuk sekarang." Sembari dia berjalan berlalu ke belakang Kyle. Kyle yang mendengar perkataannya tentu saja sangat kaget dan dibarengi wajah yang terkesan ketakutan. Selanjutnya, ternyata Ibu Seth tidak berlalu meninggalkan tempat itu. Dia justru berjalan mendekati Midoki Ryunosuke. Melihat sang bos didatangi, salah seorang anak buah Midoki Ryunosuke yang bertubuh besar langsung berusaha mencegah Ibu Seth. Dengan marah, dia berkata, "Kau pikir dirimu siapa?" Belum juga direspon oleh Ibu Seth, Midoki Ryunosuke langsung menghalau anak buahnya itu dengan mengangkat tangannya. Kemudian dengan kasar dia berkata kepada Ibu Seth, "Kau pikir aku akan membiarkan jalang tak jelas sepertimu mengganggu?" Merespon sikap buruk Midoki Ryunosuke dengan menahan kemarahannya, Ibu Seth berkata, "Midoki Ryunosuke, aku akan memberikanmu 2 pilihan. Pertama, kau bawa semua anak buahmu dan pergi dengan tenang." Belum juga selesai berbicara, Midoki Ryunosuke langsung memotong perkataan Ibu Seth dan dengan marah dia berkata, "Apa? Jalang ini?" Lalu tiba-tiba sebuah serangan terarah dan terukur mengenai leher Midoki Ryunosuke yang mengakibatkan lehernya memancarkan darah. Hal itu sungguh tidak diprediksi olehnya, sampai-sampai dia sangat kaget dan keheranan. Serangan itu berasal dari Ibu Seth. Sesudah itu,
Ibu Set melanjutkan serangannya dengan sangat brutal ke arah wajah anak buah Midori Ryonosuke. Dia melayangkan tinjunya dengan begitu cepat melintasi pandangan Ryonosuke dan mendaratkan tinju itu di wajah anak buahnya yang seketika membuatnya tersungkur dan pingsan tanpa gerakan tambahan. Hal itu semakin membuat Midori Ryonosuke terkejut dan ketakutan. Sesudah membogem orang itu, Ibu Set dengan marah dan tatapan tajam berkata, "Jika kau memotongku sekali lagi, akan kubunuh kau. Paham?" Semua orang yang ada di situ sangat terkejut dengan betapa ganasnya Ibu Set. Pandangan semuanya terkesan tidak percaya dengan kehebatannya. Apalagi Midori Ryonosuke yang diam terpaku di tengah ketakutannya. Luka pada lehernya pun semakin banyak mengalirkan darah. Selanjutnya, Ibu Set dengan berdiri tegak menatap ke arah Midori Ryonosuke, lalu berkata dengan lantang kepadanya, "Atau yang kedua, orangmu dan anakku akan bertarung." Nah ini baru mau binal begini. Kesbaklai, baku hantam itu anak sendiri tuh. Gagal memang ini mama ini ya. Lalu Set yang mendengar perkataan ibunya nampak kaget dan sedikit heran. Begitu juga dengan Midori Ryonosuke yang keheranan. Sampai-sampai dia punya biji mata kayak mau tak keluar begitu ya. Hama. Ibu Set kemudian melanjutkan perkataannya. Siapapun yang menang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sejenak semuanya terdiam. Selanjutnya di hadapan Midori Ryonosuke, Ibu Set menunjuk ke arah CCTV sambil berkata, atau bisa dibilang apapun yang diinginkan oleh orang yang ada di balik layar itu. Ternyata Ibu Set mengetahui jika tindakan Midori Ryonosuke bukan berdasarkan keinginannya, melainkan diperintahkan oleh seseorang. Mendengar perkataan Ibu Set, Midori Ryonosuke seketika tertegun dan menengok ke arah CCTV. Kemudian dia menatap Ibu Set dan berkata, "Yah, kami tidak akan rugi." Ibu Set yang mendengar itu tersenyum lalu merespon, "Jangan cemas." Sembari dia berbalik badan, dia lanjut berkata, "Akan kujaga janjiku." Melihat Ibu Set yang pergi dan berlalu dari hadapannya, Midori Ryonosuke merasa kesal karena seperti tidak dihargai. Tetapi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Di sisi lain, Set yang melihat ibunya seperti itu lalu berkata, "Bu, kenapa?" Ibunya melangkah semakin dekat ke arah Set. Kemudian perlahan berpesan, "Menyerahlah atas posisimu jika kau tidak bisa menang darinya." Betapa terkejutnya Set mendengar perkataan ibunya yang terkesan tidak mempercayainya itu. Kemudian sang ibu lanjut berkata, "Akan sangat mengecewakannya jika ayahmu melihat penerus dari Sunshine Group kalah dari orang seperti itu." Perkataan ibunya betul-betul mempengaruhi Set, sehingga dia yang sebelumnya terlihat bingung berubah tersenyum sumringah. Dia kemudian lantang berkata kepada ibunya, "Tidak mungkin aku akan kalah darinya." Sementara itu, di sebuah tangga dalam gedung sekolah, nampak Sophie ditemani ibu gurunya sedang menuruni tangga dari dalam kelas. Setelah menuruni beberapa anak tangga, tiba-tiba keduanya dibuat begitu terkejut yang tergambar dengan sangat jelas dari wajah mereka. Ternyata dari atas tangga terlihat bahwa seseorang sudah terkapar di atas lantai. Orang itu adalah Bobre yang sebelumnya sudah ditikam dengan brutal oleh Jun. Sophie yang berada paling depan dengan dipenuhi rasa takut, dia mencoba bertanya kepada ibu guru, Apa yang sedang terjadi?" Sang ibu guru hanya bisa berdiam diri dan tidak mampu menjawab pertanyaan Sophie. Kemudian Sophie dan bu guru mencoba untuk memberanikan diri. Perlahan mereka menuruni anak tangga dan dengan dihinggapi rasa takut yang sangat besar. Sesampainya mereka di bawah, ketakutan mereka semakin menjadi-jadi dikarenakan betapa banyaknya orang yang sudah tergeletak, tidak sadarkan diri. Situasi itu diperparah karena mereka masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Pikiran-pikiran negatif mungkin saja melintas tak terkontrol dalam kepala mereka. Beberapa saat mereka berdua terpaku diam layaknya patung. Mereka nampak benar-benar syok dengan pemandangan yang ada di depan mereka.
Di tengah keheningan, Sophie terpikir untuk menelepon seseorang. Sophie dengan tangannya bergetar perlahan merogoh saku kirinya untuk mengambil handphone. Orang yang dia telepon ternyata sang ayah. Saat terus mencoba menelepon ayahnya, dari belakang Bu Guru berkata, "Kita sudah memanggil polisi. Ayo kita kembali ke kelas." Dan belum juga selesai berbicara, Sophie langsung berbicara di telepon. "Halo?" Melihat Sophie yang tidak menghiraukannya, Ibu Guru cuma bisa memanggilnya saja. "Sophie, apakah kau mendengarku?" Sophie masih saja menghiraukan Bu Guru dan terus mencoba menghubungi ayahnya. Beberapa saat kemudian, handphone mereka tersambung. Sophie langsung berkata, "Halo, ayah. Halo ayah. Ayah." Ayahnya seperti sedang berada di tengah-tengah rapat. Dia mencoba keluar ke balik pintu lalu menjawab Sophie dengan terkesan terburu-buru. "Anakku, kenapa kau menelepon di waktu seperti ini?" Dari balik telepon, diiringi suara bergetar ketakutan, Sophie berkata kepada sang ayah, "Ada sesuatu yang terjadi di sekolah, tapi polisi tidak datang." Beberapa gangster menerobos masuk ke dalam sekolah. Mendengar perkataan anak kesayangannya, ayah Sophie langsung terlihat begitu kaget dan dipenuhi kecemasan. Rapat yang sedang berlangsung pun diacukannya. Kemudian langsung berkata kepada Sophie, "Ayah akan segera ke sana." Ayah Sophie kemudian menutup telepon dan segera bergegas. Sophie yang terlihat masih ketakutan terus memandangi layar teleponnya. Ibu guru yang sedari tadi terus mencoba berbicara dengan Sophie, lanjut berkata kepadanya, "Sophie, cepatlah, kita harus segera kembali ke kelas." Belum juga merespon perkataan ibu guru, tiba-tiba banyak orang melangkah masuk ke dalam gedung utama sekolah, yang mana Sophie dan ibu guru juga berada di sana. Sophie yang mendengar banyak langkah kaki mendekat, mencoba untuk melihat ke arah sumber suara itu. Lalu nampak wajahnya kaget, seperti melihat seseorang yang menakutkan. Orang itu ternyata si kumis tebal yang tadi diperintahkan oleh Ibu Seth untuk menolong orang-orang yang sedang terluka. Kemudian si kumis tebal dan anak buahnya terus melangkah mendekati Sophie dan ibu guru. Melihat para gangster yang terus mendekati mereka, ibu guru yang dipenuhi rasa takut tetap mencoba untuk bertanggung jawab terhadap keselamatan muridnya. Dengan rasa takut yang tergambar jelas di wajahnya, ibu guru melangkah maju di depan Sophie dan mencoba mencegah mereka yang terus mendekat. Dengan suara bergetar namun lantang, ibu guru berkata kepada mereka, "Siapa kalian?" Mendengar ibu guru yang bertanya demikian, si kumis tebal nampak dipenuhi pertanyaan. Tetapi dia tidak menjawab ataupun merespon. Dia hanya melihat mereka, kemudian memalingkan pandangannya, lalu berlutut mengecek keadaan orang yang sedang terkapar hasil pertarungan yang sudah terjadi. Di saat yang sama, nampak ibu guru dengan gestur berani mencoba untuk menjaga keamanan Sophie yang digesernya ke belakang, menjauhi si kumis tebal. Terlihat dia memasang badan sebagai tameng untuk melindungi muridnya. Tanpa mempedulikan keduanya, kumis tebal langsung saja mengecek nadi di leher orang yang sedang terkapar di lantai itu. Sembari merasakan nadi orang itu, dengan santai dia berkata, Kemudian dia merogoh jas kirinya dan membukanya. Ternyata di dalam sudah terdapat berbagai alat operasi ringan seperti gunting dan pisau cukur. Si kumis tebal sambil memegang pisau cukur lalu berdiri dan berkata, dia masih bernapas. Di belakangnya nampak begitu banyak anak buah dengan wajah yang sangat garang tanpa ekspresi apapun. Mereka semua terlihat serius dan siap melakukan apapun yang bosnya akan perintahkan. Di saat yang sama, Sophie yang masih berdiri di depan kumis tebal tiba-tiba teringat keadaan Seth. Dia dengan wajah lesu hanya berkata, "Seth." Sementara itu di luar sekolah, tepatnya di pagar gerbang masuk, terlihat banyak anak buah Seth yang berdiri dengan rapi melakukan blokade manusia, seperti yang sudah diperintahkan oleh Ibu Seth sebelumnya. Terlihat mereka begitu disiplin, tidak ada seorang pun yang malas-malasan melakukan tugasnya seperti blokade polisi di negara Wakanda. Dan beberapa lainnya sedang melakukan penyisiran untuk membantu orang-orang yang sedang terluka, meskipun mereka bukan anggota Sunshine Group. Kembali ke Seth dan Kyle yang masih terlihat berdiri dan saling berhadapan dengan latar helikopter pamannya yang terparkir di belakang. Dengan situasi demikian, nampak Brock masih dengan wajah datarnya, Victor dengan wajah siaga,
Rod masih dengan lirikan kecilnya. John dengan tatapan tajam dilengkapi wajah sangar. Paman Seth berdiri tegak dan nampak tangguh dengan kacamata hitam pekat miliknya. Ibu Seth masih dipenuhi aura kemarahan dan tatapan kematian. Serta terlihat juga Midoki Ryunosuke dipenuhi kedengkian yang nampak jelas dari wajahnya. Saat semuanya sedang dalam situasi saling bersiaga, tiba-tiba Midoki Ryunosuke berteriak, "Kyle, hancurkan dia!" Mendengar perintah sang bos, Kyle dengan dingin perlahan merogoh kantong jasnya. Kemudian mengeluarkan pisau mirip tanduk bengkok khas para petarung. Seth yang mendengar teriakan Midoki Ryunosuke dan Kyle yang sudah mengambil pisaunya menatap mereka dengan begitu tajam, setajam silet. Wah. Sama halnya dengan ibunya melihat itu, juga ikut tersulut emosi, tetapi tidak merespon secara langsung. Kemudian Kyle sedikit menengok ke belakang, tanda dia sudah bersiap untuk memulai serangan. Lalu dia mengangkat pisaunya dan dengan tersenyum dia berkata, "Sekarang bisakah kita mulai?" Seth yang mendengar pertanyaan itu hanya diam saja sembari menatapnya. Saat keduanya hampir memulai pertarungan, tiba-tiba dari belakang Rod memanggil Seth dengan berkata, "Bos, ambillah ini." Mendengar panggilan Rod, Seth sedikit bertanya, tetapi kemudian dia berbalik ke belakang dan akhirnya tersenyum saat dia melihat apa yang ingin Rod berikan. Ternyata itu adalah tongkat yang tadi Rod gunakan untuk menghajar orang-orang yang menghalangi jalannya dari pagar untuk masuk ke dalam lingkungan sekolah. Tapi sambil tersenyum Seth berkata, "Aku tidak butuh." Di sisi lain di atas gedung seberang sekolah nampak Moonli, si Gimbal, dan Chun masih berdiri di sana dan menyaksikan apa yang sedang terjadi di sekolah. Mereka yang sebelumnya ditemui ibu Seth ternyata tidak mengalami apa-apa. Mereka masih nampak bugar. Si Gimbal yang sedang berdiri di belakang Moonli bertanya kepadanya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" Dengan datar, Moonli menjawab adiknya, "Kita tidak perlu ke sana hari ini." Kemudian dia berbicara kepada dirinya sendiri, "Shen-sen, Kembali lagi ke Seth yang tersenyum lebar dan sangat bersemangat untuk memulai pertarungan. Begitu pula dengan Kyle yang memberikan ekspresi yang sama seperti Seth. Lalu keduanya dengan cepat berlari lurus tanpa halangan memulai pertarungan dan... Oke saudara, sekian dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau kami terlalu lama mengupload video karena kesibukan yang juga tidak bisa kami abaikan. Tetapi terima kasih untuk saudara-saudara yang masih sabar menunggu video kami. Kedepannya kami akan coba atur waktu supaya bisa paling tidak seminggu sekali untuk upload video baru. Hubungan kita terbentuk tanpa pertemuan langsung, tidak pernah saling melihat. Tetapi biarlah persaudaraan ini terjalin sampai waktu yang Tuhan kehendaki. Beri komen dan saran supaya kita bisa saling mengerti keinginan. Jangan lupa like video ini serta subscribe dulu saudara. Oke, sehat terus.